Badis, di sini dengan aku Nana dan aku Ria. Coba tebak, kita lagi di mana? Ya, kita ada di Tunjungan Electronic Center buat cari barang-barang thrift di sini. Wah, di sini kita bisa belanja baju bekas yang kece-kece, murah meriah, tapi tetap stylish loh. Penasaran kan? Yuk ikutin terus. Nah, gimana nih Badis? Setelah melihat video dari Kak Ria dan Kak Najwa yang udah turun langsung ke lokasi thrifting, kayaknya seru banget ya. Seru banget dong pastinya. Oh iya, kenalin aku Ara. Dan aku Iza, kembali lagi di acara yang paling seru, apalagi kalau bukan di live motion. Love your life. Gimana nih Badis? Kita baru aja lihat gimana serunya pengalaman thrifting. Kelihatannya seru banget ya. Iya dong, apalagi weekend gini. Kegiatan di luar lagi ramai-ramainya. Dan salah satunya ya kayak thrifting tadi. Tapi bukan cuma soal cari barang murah aja loh. Sekarang thrifting tuh udah jadi tren populer di kalangan Gen Z. Iya, dan Gen Z adalah generasi yang paling rame ngejalanin tren ini loh. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat tren thrifting makin digemari, khususnya di kalangan anak-anak muda? Jadi, thrifting itu nggak cuman soal harganya yang murah aja, tapi juga soal styling. Dan kalau kamu tahu nih ya, mix and match outfit hasil thrifting itu keren-keren banget loh. Bener Kak, thrifting bisa buat orang jadi lebih kreatif dalam memilih outfit. Jadi, thrifting itu bukan sekedar beli barang bekas ya, Badis. Tapi, kamu penasaran nggak sih gimana awal mula tren thrifting ini jadi booming? Gimana tuh Kak? Aku jadi penasaran nih. Kalau gitu, langsung aja kita kupas gimana sih sejarah thrifting dan alasan dibalik boomingnya tren thrifting ini. Tanpa nunggu lama-lama, Let's check it out! Kalau tadi sudah dijelaskan kenapa tren thrifting itu sekarang populer, kali ini kita akan kupas bagaimana awal mula tren thrift itu ada. Badis tahu nggak nih? Thrift juga ada sejarahnya loh. Ternyata thrift itu ada dari tahun 1930 sampai sekarang, bahkan semakin booming. Wah, serius Kak? Lama banget ya. Terus gimana tuh Kak ceritanya? Jadi, thrifting mulai muncul selama Great Depression pada tahun 1930-an. Pada saat itu, banyak keluarga yang kesulitan secara finansial. Orang-orang mulai membeli barang bekas, baik pakaian maupun perabotan rumah tangga, dari toko barang bekas atau pasar loa untuk menghemat uang. Setelah Perang Dunia II, di tahun 1950-an, budaya thrifting mulai berkembang di beberapa negara, termasuk Amerika Serikat dan Inggris. Banyak orang yang mencari barang bekas karena kekurangan pasokan barang baru setelah perang. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, para pecinta mode, terutama yang tertarik dengan fashion vintage dan retro, mulai berburu barang-barang unik di toko barang bekas. Hingga di era sekarang, thrifting tidak hanya menjadi pilihan ekonomis dan ramah lingkungan, tetapi juga bagian dari ekspresi diri. Wah, thrifting itu nggak cuma cari barang bekas, tapi punya cerita dan pengalaman sendiri. Bener Kak, sekarang thrift tuh udah keren, nggak lagi dipandang, ih baju bekas kayak dulu. Wah, iya juga ya Kak. Kalau tadi aku udah cerita sejarah thrift, untuk kekurangan thrift itu ada nggak sih Kak? Ada dong Kak, salah satunya rasa sabar. Karena untuk cari barang bekas, kita tuh butuh waktu dan tenaga. Kadang ada ukurannya nggak sesuai sama keinginan kita, padahal kita udah naksir banget. Waduh, apalagi kalau tempatnya ramai. Kadang suasananya sumpek banget kan Kak? Bener banget tuh Kak. Justru itu menjadi tantangan dari bagian serunya thrifting. Nah,
Gimana nih Badis? Setelah ngelihat barang-barang thrift, sejarah dan kekurangan thrift itu sendiri. Jadi tahu kan perjalanan dan serunya thrifting? Iya dong, pantesan aja ya orang-orang tuh pada suka banget sama barang-barang thrift. Bener banget, Kak. Oh iya, kayaknya kita akhir dulu segmen kali ini. Stay tune di segmen berikutnya ya, karena kita bakal bahas sesuatu yang lebih seru lagi. Jangan sampai ketinggalan ya, Badis. Tetap di Live Motion. Love your life.